Ya, selamat malam bagi yang di New York di Amerika, selamat pagi bagi yang ada di Indonesia, dimanapun Anda menyaksikan program ini. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah buat kita. Saudara sekalian, kita tahu bahwa tahun ini Tuhan memberi pada kita tema The Year of Harvest, tahun tuaian, dan percayalah tuaian apa yang engkau sedang nantikan, baik itu tuaian pemulihan keluarga, tuaian pemulihan kesehatan, tuaian keuangan, bahkan pemulihan dalam soal pekerjaan, bahkan juga dalam pelayanan kita dan dalam berbagai area yang baik. Dan di bulan ini, saudara sekalian, subtema kita adalah Pray for your harvest, berdoa bagi tuaianmu. Nah, izinkan saya malam ini untuk men-sharingkan sebuah kebenaran firman dengan tema mujizat doa puasa. Mujizat doa puasa, the miracles of fasting and prayer. Tahukah Anda bahwa Alkitab itu banyak mengajar tentang doa dan puasa? Dan kita percaya bahwa ketika kita banyak berdoa, bahkan berpuasa untuk apa yang sudah kita tabur, apa yang sedang kita nantikan untuk kita tuai, maka itu akan membawa mujizat yang luar biasa. Kita sedang memulai doa puasa raya 40 hari dari tanggal 7 Maret sampai 19 April 2024. Dan percayalah bahwa saudara sekalian, doa puasa itu punya kuasa dan manfaat yang luar biasa. Baik secara rohani, baik secara jiwa, dan secara tubuh kita. Para ahli-ahli kesehatan pun juga, mereka mulai meneliti dan mengatakan ada manfaat-manfaat luar biasa saat kita berdoa dan berpuasa. Salah satunya adalah manfaat berpuasa, yaitu memperbaiki setiap sel-sel tubuh kita yang rusak atau yang tidak berfungsi lagi untuk diperbaharui menjadi sel-sel yang baru kembali. Ada seorang profesor dari Jepang yang menemukan bahwa ketika orang sengaja melaparkan dirinya, maka akan muncul hormon-hormon yang disebut autopagi, di mana hormon autopagi ini, saudaraku, kerjaannya adalah seperti polisi yang akhirnya menangkap dan memakan, yaitu lemak-lemak yang lebih daripada tubuh kita, bahkan sel-sel yang sudah mati itu dimakan oleh hormon autopagi, bahkan kalau ada sel-sel penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu dimakan oleh hormon autopagi. Dan Anda mengerti, saudara sekalian, bahwa itu sebabnya akhirnya ada sebuah perbaikan sel-sel tubuh kita. Makanya para ahli mereka setuju dan mereka berpendapat bahwa orang yang sering berpuasa atau masuk doa puasa biasanya wajahnya akan lebih bersinar, ya, bukan karena habis operasi di Korea Selatan, tapi benar-benar ada sebuah perbaikan, yaitu perbaikan sel-sel dalam tubuh kita. Bahkan manfaat puasa menolong kita untuk turun berat badan, ya kan? Asal buka puasanya jangan sampai makan satu restoran, saudara ya. Lalu juga mengurangi semua insulin kita atau tekanan gula kita, kadar tinggi gula kita. Bahkan juga untuk mereka yang seringkali sakit di lutut, ya bahkan menderita cancer, itu bagus sekali karena itu akan menurunkan inflammation. Bahkan juga, saudaraku, kalau ada orang yang pernah ikut kemo karena cancer, maka itu akan mengurangi akibatnya. Anda tahu ya, orang kemo itu ibarat seperti, saudaraku, mau menangkap tikus dalam sebuah rumah, tapi satu rumah dibakar. Nah, itu seperti kemoterapi buat cancer. Nah, ketika orang mulai melaparkan diri atau berpuasa, maka rumah yang sempat terbakar karena kemo itu akan diperbaiki kembali. Bahkan juga mencegah kanker, bahkan menurunkan saudaraku, orang yang kena diabetes, bahkan untuk memulihkan metabolisme tubuh kita. Nah, saudara sekalian, ahli-ahli kesehatan menemukan bahwa ada istilah yang lagi tren, intermittent
fasting. Intermittent fasting ini ada beberapa cara, ya. Ada istilahnya 12-12. Ayo katakan bersama saya 12-12. Itu artinya 12 jam boleh makan, 12 jam stop makan, ya. Jadi jeda makannya 12 jam, itu kemudian tidak makan 12 jam. Contoh, Anda breakfast jam 8 pagi. Berarti dari jam 8 pagi makannya boleh paling lambat sampai jam 8 malam. Lalu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi tidak makan. Oh, Pastor Lukas, kalau itu mah biasa. Saya tiap hari lakukan. Nah, kalau itu Anda tingkatkan 10-14. Ucapkan bersama saya 10-14. Artinya 10 jam window untuk makan, lalu 14 jamnya stop makan. Ya, kalau biasanya jam 8 pagi breakfast, berarti biasa paling lambat jam 8 malam, sekarang dimulai lebih pagi jam 6 sore. Terlambat paling akhir untuk makan. Ya, lalu kemudian baru besok jam 8 pagi makan. Oh, itu biasa Pas Lukas. Nah, maju lagi 8-16. 8 jam makan, 16 jam stop, ya kan? Jam 8 pagi makan, lalu jam 4 sore paling lambat makan, ya kan? Lalu ada lagi 6-18. Nah, 6-18 ini 6 jam makan, 18 jam stop makan. Ini kata para ahli kesehatan yang terbaik, ya, untuk kesehatan tubuh kita. 6 jam makan, jam 8 pagi makan, ya kan? Jam berapa? Jam 2 ya. Berhenti makan, lalu kemudian udah habis itu tidak makan lagi. Dan Anda tahu itu makin bagus. Bahkan ada juga yang lebih. Satu hari cuma makan siang, lalu sampai besoknya baru makan siang lagi. Nah, terserah saudara, sesuai komitmen dan juga sesuai dengan kekuatan Anda. Karena di dalam Kristen, ya kekristenan dalam soal puasa, tidak, saudaraku, bicara tentang praktek agamawinya, tapi sebetulnya adalah hati kita yang merindukan Tuhan, kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, baik pertobatan pribadi maupun juga untuk bangsa kita, untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, bahkan untuk masalah kita pribadi. Nah, saudara sekalian, jadi kembali kita bicara malam ini tentang mujizat doa puasa. Nah, untuk mengerti tentang mujizat doa puasa, kita akan belajar dari apa yang dialami dalam kitab Ester di Alkitab kita. Anda mengerti bagaimana, saudaraku, ada seorang dari Yahudi, yaitu Ester, ya, atau nama aslinya, nama Yahudinya Hadasa, yang akhirnya, saudaraku, diangkat Tuhan menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti, menjadi ratu atas Raja Ahasveros dari, saudaraku, kerajaan Persia, Media Persia. Dan itu adalah kerajaan adikuasa pada zaman itu, saudara sekalian. Kalau Anda tahu, media Persia sekarang ini ada di Iran, ya. Nah, saudaraku, ternyata ada seorang pejabat kerajaan Persia yang jahat bernama Haman bin Hamedata. Haman ini, saudaraku, tersinggung karena paman atau ayah angkat Ratu Ester ini tidak mau sujud waktu semua rakyat yang lain sujud menghormati Haman, sang pejabat penting. Singkatnya, akhirnya, saudara-saudara, Anda tahu bahwa Mordekai bukan karena nggak mau menghormati pejabat ini, tapi karena sesuai Alkitab, mereka harus orang Yahudi hanya sujud menyembah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, termasuk manusia. Nah, Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Akhirnya Haman mulai cari tahu siapakah Mordekai, dan ternyata dia tahu bahwa Mordekai adalah dari orang Yahudi. Dan kemudian dicari tahu dari suku Yahudi mana, dari suku Benyamin. Wah, muncullah dendam kesumat daripada Haman bin Hamedata. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Haman ini dari orang Agag, ya, orang Amalek. Dan Anda tahu, saudara, Alkitab mengatakan, menjelaskan pada zaman daripada Raja Saul, ya, raja pertama Israel, yaitu Tuhan berkata basmi semua, ya, orang Amalek. Tapi ternyata Raja Agag dari Amalek tidak dibunuh, saudaraku, dan juga kambing domba yang gemuk-gemuk. Dan Anda tahu, saudara sekalian, akhirnya di situ, saudaraku, akhirnya Nabi Samuel membunuh Raja Agag. Dan akhirnya disitulah
Haman mulai muncul dendam karena dia keturunan Raja Agag, di mana Raja Saul, Raja Israel pertama, berasal dari suku Benyamin. Dan ternyata Ratu Esther dan Mordekai ini dari suku Benyamin. Dan Anda mengerti akhirnya pejabat Haman ini merencanakan bukan hanya membunuh Mordekai, tapi seluruh orang Yahudi, seluruh keturunan Israel akan dibunuh dari semua 127 kerajaan yang dibawa Media Persia. Dan Anda tahu dalam keadaan undang-undang sudah dikeluarkan, apa yang terjadi? Esther dan akhirnya orang-orang Israel, mereka berdoa dan berpuasa. Coba kita lihat Esther 4 ayat yang ketiga. Alkitab berkata, Esther 4 ayat yang ketiga, di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, yaitu titah peraturan untuk membunuh orang Yahudi pada waktu yang ditetapkan. Ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lampik tidurnya. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi, saudaraku, yang hidup pada zaman itu. Mereka betul-betul menangis, berkabung, bahkan berpuasa. Kenapa? Karena sudah keluar undang-undang dari raja yang diusulkan oleh Haman bin Hamedata, bahwa pada hari yang tertentu maka semua orang Yahudi akan dibinasakan. Saudara sekalian, ternyata peristiwa genosida, ya, pembunuhan orang-orang Yahudi itu sudah sejak lama sudah ada. Kenapa Anda mengerti tujuannya iblis mau membunuh keturunan Abraham dari Ishak? Anda tahu karena akan lahir Yesus, ya, dari keturunan Abraham. Saudaraku, sehingga akhirnya Israel mau dibasmi. Dan Anda mengerti, saudaraku, bahwa itu terus terjadi sampai hari ini. Nah, saudara, kita belajar bahwa ternyata orang-orang Israel sudah terjepit oleh masalah dan keadaan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka masuk dalam doa dan puasa. Dan waktu Ratu Esther mendengar bahwa itu sudah ditetapkan, mari kita lihat sekarang Esther 4 ayat 15 sampai ayat 17. Esther 4 ayat 15 sampai 17, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Esther yang diberitahu tentang ancaman pembunuhan orang Yahudi. Akhirnya Esther berpesan kepada pamannya, ayah angkatnya, ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Lihat, Esther sang ratu memberi komando, memberi instruksi, ayo orang Yahudi berpuasalah untuk aku. Kenapa? Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Makanya ada dikenal dengan istilah puasa Esther. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Ya, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Ratu dan anak buahnya pun berpuasa. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat 17, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Kekasih Tuhan, lihat bagaimana akhirnya Ratu Esther dan semua anak buahnya dan semua orang-orang Yahudi berdoa, berpuasa. Mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan menolong orang Israel, terutama menolong Ratu Esther, yang menurut peraturan waktu itu, bahwa siapapun yang menghadap Raja Ahasiveros tanpa diundang, kalau Raja marah, orang itu akan mati dibunuh. Tapi kalau Raja mengulurkan tongkatnya kepada orang yang datang tanpa appointment, maka ternyata orang itu akan mendapat kasih karunia. Nah, biar ratu pun akan kena ancaman dibunuh kalau sampai raja tidak berkenan didatangi secara mendadak. Anda mengerti, saudara sekalian, apa yang terjadi? Ini taruhan nyawa. Ini sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sesuatu yang saudaraku sudah tahu pasti resikonya berat. Tapi lihat bagaimana
kuasa doa dan puasa. Hari ini, saudaraku, mari aplikasikan firman ini buat kehidupan Anda. Mungkin ada saudara yang sedang terancam oleh hutang, oleh begitu banyak ancaman-ancaman dalam soal keuangan Anda. Ada saudara yang mungkin sedang terancam oleh penyakit di mana dokter berkata sudah tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin Anda sedang terancam dalam masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, dalam masalah orang tua anak, masalah menantu mertua, dan sebagainya. Atau ada saudara yang sedang terdesak oleh masalah pekerjaan, atau engkau sedang membutuhkan pekerjaan, atau saudara sedang mengalami desakan dalam soal pelayanan, kebutuhan apapun juga, ayo masuk dalam doa dan puasa. Saudara sekalian, percayalah, doa puasa mendatangkan mujizat yang besar. Yang mengerti, katakan amin, saudaraku. Jelas yang membawa mujizat bukan puasanya dulu, tapi Tuhan yang senang saat kita berpuasa. Dan mari kita akan belajar hari ini dari peristiwa bangsa Israel pada zaman Ratu Ester yang mengalami tekanan, bahkan ancaman mau dibunuh semua. Mereka masuk doa puasa, mujizat-mujizat apa yang mereka alami. Dan percaya ini juga adalah mujizat yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Saya mau bagikan 4 rahasia mujizat dari doa puasa. Yang pertama adalah membatalkan rencana jahat. Saudara, percayalah bahwa doa puasa bisa membatalkan rencana jahat. Lihat di dalam Ester pasal 8, ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja, sambil sujud pada kakinya, dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya. Lihat, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Ester memohon belas kasihan, memohon supaya rencana jahat Haman dibatalkan oleh raja. Ayat yang keempat, maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja. Ada perkenanan. Ayat yang kelima, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, ya, untuk menarik kembali surat-surat rencana jahat itu, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Saudara sekalian, lihat bagaimana akhirnya semua rencana jahat daripada Haman dibatalkan. Semua rencana jahat daripada iblis yang memakai Haman, spirit kebencian, spirit mau membunuh, spirit mau menghancurkan, itu dibatalkan. Saudara, hari ini kita harus sadar, kita sedang berada di medan pertempuran. Alkitab berkata bahwa iblis selalu mau mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Seringkali iblis memakai banyak cara, banyak orang untuk apa? Untuk merencanakan yang jahat bagi keluarga kita, bagi pernikahan kita, bagi kesehatan kita, bagi keuangan kita, bagi pekerjaan kita, bagi suatu pelayanan kita. Dan lihat hari-hari ini, saya tanya buat saudara yang kerja, apakah ada di tempat pekerjaan saudara, ya, ternyata orang itu adalah adik kandungnya Lucifer? Ada nggak? Pasti ada, ya kan? Baik itu tuyul, demit, gondoruo, ya saudara saya. Ternyata ada teman-teman kerja Anda yang mungkin seringkali saudaraku jahat, berniat jahat, mau menjatuhkan Anda, bahkan memfitnah Anda. Saudaraku, dalam dunia kita berkomunitas, ada nggak orang-orang yang jahat dengan kita? Nah, saudara sekalian, mari percayalah, kalau kita masuk doa puasa, maka Tuhan bisa membatalkan semua rencana jahat dari siapapun juga. Katakan amin. Semua permufakatan gelap
yang ternyata ditujukan untuk menjatuhkan Anda, untuk menjebak Anda, untuk membuat Anda gagal, dan sebagainya. Mari masuk doa puasa. Orang-orang yang jahat itu, saudaraku, ya, di kerjaan Anda, mungkin ada anggota keluarga Anda yang jahat, mungkin ada hamba Tuhan lain, atau ada, saudaraku, anak Tuhan lain, ya, yang ternyata berniat jahat, melakukan yang jahat. Masuk doa puasa. Percaya Tuhan bisa bela dengan ajaib. Lihat bagaimana akhirnya Haman itu, saudaraku, digantung oleh raja, ya, di mana? Di tiang gantungan yang Haman sendiri buat untuk yaitu Mordekai. Maka ternyata rencana jahatnya dibatalkan. Percaya, saudaraku, Tuhan itu bisa membatalkan rencana jahat siapapun juga. Yesaya berkata, setiap tuduhan jahat yang dituduhkan pada kita akan buktikan itu ternyata salah semua. Ternyata Tuhan yang akan membela saudara dan saya. Hari ini ada beberapa saudara yang mungkin, apakah engkau sedang dalam masalah kasus hukum dan sebagainya, masuk doa puasa. Kalau ada kesalahan bertobat, saudaraku. Ya, kalau ada kesombongan kita bertobat, ada kelalaian kita bertobat, tapi percayalah, Tuhan bisa membatalkan rencana jahat. Saya udah ngalami begitu banyak hal-hal yang ajaib ketika akhirnya ada orang berniat jahat, ketika kita masuk doa puasa, maka Tuhan yang akan membela. Saya masih ingat, saudaraku, satu saat ketika selesai melakukan pernikahan di Chinatown, ya, di sebuah restoran, peneguhan nikah, lalu kemudian makan bersama, pulang menuju ke kota Philadelphia, ke daerah South waktu itu, saudaraku, ke rumah, ternyata ada orang, ya, buka pintu mobilnya lebar-lebar, mendadak, sehingga stuck di mobil saya. Lalu kemudian orang itu marah-marah, saudaraku. Dan orang ini akhirnya, saudaraku, ya, kemudian ngesu saya, ya, nuntut secara hukum. Dan ternyata katanya saya nabrak dia, dan kemudian sampai dia injuri, dan sebagainya. Padahal saya sempat ambil foto, bahwa ternyata mobilnya stuck di bagian tengah mobil saya. Ya jelas berarti saya udah lewat dulu, baru dia buka lebar-lebar. Dan orang itu padahal nggak apa-apa, nggak kena mobil saya sama sekali, dan dia bisa berdiri, dan dia bisa marah-marah, saudaraku. Dan Anda tahu dalam keadaan seperti itu, saudaraku, akhirnya tuntutan hukum cukup besar, mau ngesu cukup banyak. Saya tahu yang akan disu tentang asuransi mobil saya. Tapi kan efeknya asuransi mobil saya akan naik. Kami doa puasa, surat tuntutan itu tiap hari saya hadapkan ke Tuhan. Saya hadapkan ke Tuhan. Anda tahu terjadi, saudaraku, di hari yang tepat untuk arbitrasi, belum pengadilan tapi masih arbitrasi, masih untuk kekeluargaan dengan beberapa pengacara dan lawyer, apakah disetujui dan sebagainya untuk naik ke sidang atau bisa kekeluargaan. Ternyata saya kaget, ya, orang yang ngesu pria itu nggak datang. Yang datang wanita yang bersama dengan mobilnya. Dan ternyata, saudaraku, ya, wanita itu berkata, mohon maaf, ya, pacar saya. Wah, ternyata kumpul Tarsan, saudaraku. Pacar saya itu nggak bisa datang karena kena stroke minggu lalu, katanya, saudara-saudara. Dan ternyata dia ngomong begini-begini ini, saudaraku. Dan Anda tahu, saudaraku, saya cuman kaget. Kenapa? Karena, loh, kok kena stroke? Ya, saya nggak pernah mendoakan kena stroke, loh, ya. Jangan pernah mendoakan orang kena stroke, ya. Anda tahu, ya, nanti jahat di mata Tuhan, ya kan? Nah, Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Akhirnya kemudian dengan cepat lihat foto-foto para pengacara yang jadi apa namanya hakimnya, akhirnya berkata, loh, ini kan nggak salah, Pastor Lukas nggak salah, kamu yang pacarmu yang buka lebar-lebar bla 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 bla. Singkatnya akhirnya kami yang dimenangkan, dan akhirnya mereka tanya kembali apakah ada tuntutan balik kepada mereka. Saya bilang nggak usah, yang penting mobil diperbaiki dan kemudian mereka cover kembali mobil tanpa ada tuntutan lain. Dan Anda tahu, saudaraku, saya melihat ada banyak rencana jahat itu bisa dibatalkan. Katakan amin, saudaraku. Ya, ada lagi kasus-kasus yang lain. Tapi percayalah, waktu masuk doa puasa, ya, Tuhan yang bela. Minimal cara Tuhan membela apa? Orang yang jahat bertobat jadi baik dengan kita. Tapi kalau dia nggak mau bertobat, Pastor, gampang, cepat. Entah stroke, entah dipanggil Tuhan mati. Saudara. Tapi jangan didoain yang jelek ya. Jadi percaya hari ini,
Ya, tapi Pastor Lukas, sayalah yang jahat. Nah, Anda yang bertobat kalau Anda yang jahat. Amin, saudara itu. Jangan sampai kena stroke dan segera mati, saudara ya. Ayo cepat bertobat. Amin. Mujizat yang kedua dari doa puasa. Yang kedua adalah menyelamatkan. Ya, menyelamatkan. Puasa itu akan menyelamatkan. Haleluya. Coba lihat Esther pasal 7 ayat 5 sampai 6. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Yang jahat itu, ayat yang ke-6. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Saudara sekalian, ternyata mujizat doa puasa yang kedua bukan hanya, saudaraku, membatalkan rencana jahat siapapun, tapi yang kedua menyelamatkan. Lihat bagaimana bangsa Israel, bangsa Yahudi terselamatkan dari ancaman pembunuhan yang sudah diundang-undangkan oleh Haman, si penganiaya dan musuh orang jahat itu. Dan akhirnya orang Israel terselamatkan. Haman hari itu juga digantung. Saudara sekalian, percayalah, kata menyelamatkan ini bukan cuma menyelamatkan kita dari kecelakaan, bukan hanya menyelamatkan kita dari bahaya, tapi kalau ada anggota keluarga Anda yang hari ini masih belum percaya Yesus, ada teman-teman Anda yang belum percaya Yesus, masuk doa puasa, tangisi, ya kan? Ambil fotonya, ya kan? Lihat di sosial medianya, tumpangi tangan ya di handphone Anda. Tuhan, selamatkan ya Acong. Tuhan, selamatkan Tuhan Betty. Tuhan, selamatkan teman-temanku ini Tuhan. Supaya mereka percaya Yesus. Supaya hatinya bertobat. Supaya mereka mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan ternyata, saudaraku, Anda percaya doa puasa itu bisa membuat orang terselamatkan dan jadi percaya Yesus. Katakan amin. Ya, beberapa hari yang lalu ada satu jemaat kami yang sudah dipanggil Tuhan, ya, Pak Ungsing, dan dia ini saudaraku sudah sekian lama, 20 tahun lebih cuci darah karena ginjalnya, dan akhirnya saudaraku sempat ngalami dapat cangkok ginjal, lalu kemudian bertahannya 3 tahun lebih, tapi akhirnya cuci darah lagi, dan akhirnya kembali pulang ke rumah Bapa. Dan dalam ibadah, saudaraku, penghiburan, dan sebagainya, ada banyak yang bersaksi. Nah, salah satunya ada salah seorang pengurus gereja kami yang lain, dia saksi gini, saya kenal Pak Ungsing ini dulu, sudah lama, waktu kami sama-sama pergi ke kelenteng yang ada di Chinatown, Philadelphia. Wah, saya ketawa. Loh, jadi dulu teman-teman sama-sama teman. Iya, sama-sama teman di otok-otok-otok. Ya, dia bilang begitu, sudah ya. Dan ternyata saya bersyukur, ternyata akhirnya Pak Ungsing percaya Yesus, masuk ke gereja Betani, diselamatkan Tuhan. Saya juga masuk gereja Betani, diselamatkan Tuhan. Lalu ada yang tanya sama pengurus ini, nah, kamu gimana kok bisa percaya Yesus? Dia cerita bagaimana akhirnya ternyata dia mimpi beberapa kali didatangi oleh Pastor Lukas. Wah, rupanya saya juga sering hadir di mimpi orang, saudaraku. Dan dia cerita, saya dapat mimpi. Tiba-tiba Pastor Lukas sudah datang ke rumah, ke tempat kos saya, minta minum. Lalu saya beri minum banyak. Ya, air minum banyak. Lalu kemudian waktu dia cerita sama teman kerjanya yang juga jemaat pengurus kita, dia ngomong, itu ada loh di Alkitab. Yesus pernah haus minta minum sama wanita Samaria. Loh, kok ada di Alkitab ya? Dibacain, saudaraku. Dan kemudian dia masih belum mau. Lalu kemudian, jadi dia cuma tahu saya itu cuma dari foto ketika kita sering ada iklan gereja di surat kabar ya di kota Philadelphia, saudaraku. Dan Anda tahu, dia dapat mimpi lagi, beberapa lagi, termasuk tiba-tiba kayak di dalam kapal ada badai besar, ya ketakutan. Lalu saya berdiri dan berkata, jangan takut. Jangan takut, tetap percaya Tuhan Yesus, dan sebagainya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya, singkatnya, dia diajak ke rumah saya cerita tentang Yesus, ya, dan akhirnya, saudaraku, dia berkata, oke, aku mau terima Yesus.
karena aku sudah tahu Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dan ternyata dia waktu mau baptis, Tuhan kasih peneguhan. Bagaimana dia mimpi, saudaraku. Dia lihat sebuah rumah, dan besar waktu dia masuk kaget, banyak kursinya. Ternyata itu gereja yang bagus sekali, dan kemudian dia ketemu saya dan bilang, mulai sekarang jangan pernah keluar dari rumah ini. Kamu terus ada di rumah ini. Wah, dia tahu. Dia dipanggil untuk jadi anak Tuhan dan setia di gereja. Dan Anda tahu kemurahan Tuhan, akhirnya dia diubah Tuhan, kita muridkan, dan sampai akhirnya setia melayani sebagai kapten daripada semua tim penjemputan gereja bagi jemaat yang mau ibadah, yang butuh penjemputan gereja. Anda tahu dia setia melayani dari pagi untuk tim pelayan praise and worship yang 1 jam sebelumnya sudah harus datang ke gereja, dia jemputi, dan kemudian jemaat, saudaraku yang membutuhkan yang tua-tua atau yang baru-baru datang dan sebagainya, pulang pun diantar, saudaraku, dan dia berkata, sukacita yang ajaib saat aku bisa percaya Yesus. Hari ini, saudaraku, percayalah Tuhan juga bisa buka jalan untuk saudara. Semua apa yang menjadi pergumulanmu, mungkin Anda perlu supaya anakmu bertobat, karena anakmu mungkin tinggalkan Tuhan, orang tuamu, saudaramu, atau pasanganmu, masuk doa puasa. Karena doa puasa akan sanggup menyelamatkan. Bahkan juga kita diselamatkan dari kecelakaan-kecelakaan maut, dan Tuhan bisa memelihara, memproteksi kita. Amin. Yang ketiga, mujizat dari doa puasa adalah pembalian keadaan. Wow, ini keren sekali. Pembalian keadaan. Lihat Ester 9 ayat yang pertama. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, di mana tanggal 13 bulan Adar sudah ditetapkan orang Yahudi akan dibantai, ya, dan itu sudah jadi undang-undang. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Lihatlah kalimat yang saya garis bawah ini. Terjadilah yang sebaliknya. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Terjadilah yang sebaliknya. Luar 3, sekali lagi 2, 3. Terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Wow, inilah pembalikan keadaan. Inilah mujizat pembalikan keadaan. Saya tetap percaya sampai hari ini Tuhan bisa membalikkan keadaan. Amin, saudaraku. Dari ancaman musuh-musuh yang mau mengalahkan orang Yahudi, justru dibalik Tuhan, di flip sama Tuhan, diputar balik. Justru orang Yahudi yang hari itu mengalahkan para pembenci mereka. Saudaraku, percayalah Tuhan bisa melakukan pembalian keadaan. Sari miskin, melarat, gagal, dibalikkan keadaan, diberkati, dipulihkan, bahkan jadi berkat. Amin. Tuhan bisa membalikkan keadaan dari kutuk, hidup yang terkutuk, jadi diberkati dan menjadi berkat. Tuhan bisa balikkan dari keadaan yang terpuruk, malu, saudaraku, ditinggalkan orang, diketawain orang, dihina-hina, akan dibalikkan menjadi kemuliaan. Katakan amin. Tuhan bisa membalikkan keadaanmu dari sakit penyakit jadi sehat, mujizat sempurna terjadi. Saudaraku, Tuhan bisa melakukan pembalikan keadaan dari keluarga yang hancur-hancuran bisa dipulihkan jadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Saya percaya dari bisnis yang merugi, dari bisnis yang sudah hancur, Tuhan bisa balikkan keadaan, jadi rame, diberkati, bahkan profit luar biasa. Amin. Dari pelayanan yang biasa-biasa atau yang sedang merosot, Tuhan bisa balikkan keadaan, jadi pelayanan yang mulai maju, berkembang, revival terjadi, dan tuaian yang ajaib terjadi. Saya tetap percaya sampai hari ini, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Semudah telapak tangan dibalik, semudah itu Tuhan bisa membalikkan keadaan dan nasib orang. Makanya jangan pernah menghina siapapun yang masih di bawah. Kenapa? Karena Tuhan itu gampang membalikkan keadaan. Dari orang hina jadi orang yang mulia.
Sebaliknya saat kita sedang di bawah, jangan pernah minder, jangan pernah putus asa, jangan pernah kemudian stres, ataupun saudaraku Anda meratapi nasib. Belajar masuk doa puasa. Percaya Tuhan, engkau bisa balikkan keadaan. Di hari yang sama, Tuhan bisa balikkan keadaan dari kekalahan jadi kemenangan yang ajaib. Saya percaya, termasuk Tuhan bisa balikan keadaan rekening bank saudara dari yang merah jadi hitam, bahkan sampai ya kan, tidak lagi terhitung. Katakan amin. Ada banyak mujizat, ada banyak kesaksian. Tuhan balikkan keadaan. Saya masih ingat tahun 2002, 22 tahun yang lalu ya. Saudara, ketika kita mulai ibadah gereja Bethany Miracle Center di kota Philadelphia dari 8 orang, enggak punya apa-apa, ya kan? Saya sampai akhirnya terima telepon dari seseorang yang berkata, "Loh, kamu mau sewa gedung hotel untuk kebaktian? Emangnya punya duit berapa? Bisa membayar enggak sewa hotelnya?" Waduh, itu bukan kalimat kemudian nanti saya tabur ya, enggak begitu. Itu kalimat hinaan, kalimat sindiran. Saya cuma berkata, Tuhan Jehovah Jireh yang akan mencukupkan. Kenapa? Karena mereka tahu kita enggak punya apa-apa untuk memulai gereja. Tapi Tuhan itu Jehovah Jireh. Justru Tuhan balikkan keadaan. Hari ini kami melihat bagaimana ya nanti Minggu doakan anniversary gereja BMC Philadelphia yang ke-22, semua karena Tuhan. Semua Tuhan genapi satu demi satu. Sehingga saudaraku kita bisa mengalami semua keajaiban. Dan hari ini apapun pembalian keadaan yang Anda perlukan, datanglah kepada Tuhan. Rendahkan diri Anda, bertobat. Mari buang gengsi Anda. Untuk akhirnya seperti Ratu Esther, dia sujud di depan Raja. Dan mari kita juga merendahkan diri di kaki Tuhan, Raja segala Raja, sehingga terjadilah yang sebaliknya. Amin. Yang keempat, yang terakhir, mujizat dari doa puasa adalah kemenangan dan kemuliaan. Kemenangan dan kemuliaan. Lihat ayat yang terakhir, Esther 8, ayat 15-17. Dikatakan, dan Mordekai keluar dari hadapan raja. Mordekai adalah paman Esther. Ini adalah orang ayah angkat Esther. Keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan. Dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Lihat ayat 16, orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Saya berkati siap sudah ngalami ini semua. Ayat 17, demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun juga, titah dan undang-undang raja telah sampai, yaitu semua pembatalan rencana penghukuman pembunuhan orang Yahudi. Ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan jamuan dan perjamuan serta hati gembira. Dan lagi banyak di antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Lihat saudara sekalian, dari diancam, dari dipermalukan, ternyata Tuhan bisa balikkan jadi kemenangan dan kemuliaan. Percayalah, inilah mujizat doa puasa yang keempat. Tuhan bisa beri kemenangan dan kemuliaan. Hari ini apapun pergumulan yang sedang kau hadapi, percayalah di dalam Yesus ada pengharapan. Kesimpulannya, alami mujizat melalui doa dan puasa. Percaya ada mujizat di balik doa dan puasa. Dan ada 4 mujizat dari doa puasa yang kita bisa belajar dari kitab Esther. Yang pertama, membatalkan setiap rencana jahat. Rencana iblis yang jahat, rencana siapapun orang-orang yang mau berniat jahat, Tuhan bisa batalkan. Dan yang kedua, menyelamatkan kita. Jangan menyelamatkan orang lain supaya percaya Yesus. Dan yang keempat, pembalikan keadaan. Dan yang keempat adalah kemenangan dan kemuliaan. Dan saya percaya hari ini, teruslah masuk dalam doa puasa. Berdoalah bagi tuaian yang kau harapkan. Berdoalah bagi setiap benih yang sudah kau tabur. Maka dia Tuhan yang akan membawa mujizat.